young rebels, shooting dead hundreds of demonstrators after launching a coup. Angkatan Bersenjata Myanmar atau Tatmadaw pada dasarnya merupakan organisasi yang berdiri pasca Myanmar memperoleh kemerdekaannya dari Inggris tahun 1948. Jika ditarik ke belakang, dominasi Tatmadaw dalam politik Myanmar dapat dilihat ketika berakhirnya era 90-an di mana Tatmadaw ingin melakukan transisi dari pemerintahan sipil kembali ke tangan militer sebagai penguasa tertinggi di Myanmar. Gambaran jelas akan dominasi Tatmadaw dapat dilihat pada periode 2008 saat disahkannya konstitusi baru yang memberikan hak prerogatif besar pada Tatmadaw untuk menjadi penjaga konstitusi, kedaulatan negara, dan integritas bangsa, tergambar pada 4 pasal-pasal utama, yakni pasal 445, di mana Tatmadaw diperkenankan untuk memveto hasil keputusan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 232, di mana Tatmadaw memperoleh 1/4 dari kursi parlemen. Pasal 343, di mana Tatmadaw akan menjadi pemimpin dari semua unit militer. Dan yang terakhir, pasal 149, di mana Tatmadaw akan diberikan wewenang untuk menjadi penguasa tertinggi di Myanmar ketika situasi darurat diberlakukan. Pada dasarnya, kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada 1 Februari 2021 merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap dugaan kecurangan pemilu yang diselenggarakan di tahun 2020. Jenderal Hlaing bersama dengan partai bentukannya menolak hasil pemilu yang memenangkan National League for Democratic Party atau NLD milik Aung San Suu Kyi dengan perolehan 396 dari 476 kursi di parlemen. Pada dasarnya, pemberlakuan kudeta serta penerapan darurat militer oleh Jenderal Hlaing dianggap sebagai bentuk alibi militer untuk memperpanjang kekuasaannya di Myanmar. Oleh karena itu, Jenderal Hlaing berusaha sebisa mungkin meyakinkan masyarakat bahwa keadaan ini merupakan bentuk persiapan untuk melaksanakan kembali pemilu yang lebih demokratis. Padahal kenyataannya, hal ini merupakan representasi dari ketakutan militer terhadap pengaruh tokoh demokratis seperti Aung San Suu Kyi beserta partainya dalam membawa perubahan-perubahan fundamental di pemerintahan seperti perubahan konstitusi yang berpotensi mengurangi pengaruh militer di pemerintahan. Selanjutnya, kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Hlaing pada 1 Februari 2021 juga didasari pada kuatnya undang-undang yang melegitimasi pengaruh militer di pemerintahan. Konstitusi 2008 menjadi salah satu contoh elemen yang menguatkan pengaruh militer di pemerintahan Myanmar. Beberapa poin Konstitusi 2008 yang menjadi landasan dari besarnya pengaruh militer di pemerintahan, seperti contohnya, badan-badan seperti eksekutif, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, menjadi badan yang paling berkuasa, yang terdiri dari 11 orang dengan 6 anggota berasal dari militer. Dengan kata lain, militer memegang kendali mayoritas dalam badan-badan tersebut. Secara garis besar, kudeta militer Myanmar terjadi dengan begitu cepat. Hal tersebut tak lepas dari sosok Jenderal Min Aung Hlaing selaku Panglima tertinggi Tatmadaw, di mana bersama dengan anggota-anggotanya, ia telah sejak lama mempersiapkan jalannya kudeta ini. Kudeta sendiri terjadi pada Senin, 1 Februari 2021, ketika Tatmadaw menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi di bawah komando Jenderal Min Aung Hlaing. Kudeta terekam oleh kamera-kamera penduduk, di mana situasi tersebut telah menciptakan situasi chaos di beberapa kota besar di Myanmar. Tak hanya menggulingkan pemerintahan sipil, diketahui juga bahwa Tatmadaw melakukan penahanan terhadap Perdana Menteri Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa anggota-anggota National League for Democracy.
Min menyebutkan bahwa kudeta merupakan bentuk respon dari kecurangan-kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilihan umum di Myanmar. Di mana setelah kudeta tersebut, Tatmadaw langsung membentuk State Administration Council atau SAC di bawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing, di mana setelah pembentukannya, SAC langsung menetapkan situasi darurat militer sekira 1 tahun ke depan, dan pihak Tatmadaw menjanjikan bahwa akan dilaksanakan pemilihan umum ulang segera setelah situasi kembali stabil. Pada awalnya, respon masyarakat dari kudeta militer tersebut terlihat dari demonstrasi massa, mogok kerja, dan gerakan pemberontakan sipil yang semakin meluas. Namun kondisi semakin kacau ketika tentara dan polisi mulai menembaki para demonstran di jalan-jalan dan memenjarakan ribuan orang, termasuk para pemimpin oposisi dan wartawan. Dalam beberapa bulan sejak itu, protes damai pun telah berubah menjadi bentrokan bersenjata antara Tatmadaw, sebutan untuk militer, dengan pasukan pro-demokrasi. Bahkan sejak kudeta, lebih dari 2.500 warga telah terbunuh dan 16.500 lainnya ditangkap. Militer dengan kewenangan konstitusionalnya pun menyatakan pemberlakuan keadaan darurat nasional. Militer mulai mengambil alih kendali atas lembaga-lembaga besar negara, mereduksi sebagian besar siaran televisi, dan menutup penerbangan domestik dan internasional. Pada April 2021, para pemimpin etnis dan pejabat yang kontra terhadap militer membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional dengan tujuan untuk menyingkirkan militer dari kekuasaan dan membentuk sistem yang benar-benar demokratis. Pada Mei 2021, mereka juga membentuk Pasukan Pertahanan Rakyat yang sekarang memiliki sekitar 60.000 tentara. Unit-unitnya telah memerangi Tatmadaw. Beberapa dari unit ini juga telah melakukan serangan gerilya, termasuk pembunuhan terhadap para pemimpin lokal yang pro terhadap kudeta militer.